Udah. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai anatomi reproduksi pada pria. Nah, di sini tujuan kita untuk mengetahui ini agar kita tahu bentuknya dan juga fungsi dari organ reproduksi ini. Sama seperti organ reproduksi pada perempuan, organ reproduksi pada laki-laki ada dua, ada yang eksternal atau bagian luar, dan juga nanti akan kita pelajari ada organ reproduksi bagian dalam. Sekarang kalau kita lihat, ini bisa diperbesar. Organ reproduksi pada pria bagian luar itu cuma ada dua. Kalau secara yang bisa kita lihat secara kasat mata, ini adalah penis. Nah, kalau penis ini fungsinya adalah untuk berhubungan seksual, dan juga nanti ini bisa juga karena pada laki-laki anatomi pada sistem reproduksi juga fungsinya nanti bisa menjadi salah satu fungsi dari organ sistem urinaria. Nah, jadi di sini penis, kemudian yang di bawahnya ini yang bagian luarnya bentuknya kulit seperti kerut-kerut, ini adalah skrotum. Nah, skrotum ini kenapa kerut-kerut? Sebenarnya skrotum itu bisa mengerut dan juga bisa melebar. Fungsinya ini adalah melindungi organ yang ada di dalam dari skrotum ini. Apa organ yang ada di dalam skrotum ini? Adalah namanya testis, tempat dihasilkannya sperma. Nah, itulah yang dilindungi oleh organ skrotum ini. Makanya organ skrotum ini bisa mengerut, kelihatan kerutnya apabila kondisi tubuh seorang pria itu dalam kondisi dingin. Sehingga makanya dingin, bagian testis juga akan bersuhu rendah sehingga harus dihangatkan dengan skrotum. Sehingga skrotum itu mengerutkan badannya agar bisa melindungi ataupun juga menyelimuti dari testis tersebut. Tapi sebaliknya, apabila laki-laki suhu tubuhnya tinggi, nah kondisi dari testis juga akan bersuhu lebih tinggi sehingga dia akan melebarkan. Sehingga di sini skrotum ini tidak lagi mengerut, tetapi dia menjadi lebih lebar, halus gitu. Karena apa? Tujuannya agar kenaikan suhu ataupun juga ada panas tubuh orang tersebut, pria tersebut akan keluar. Jadi tidak tersimpan di dalam tubuh pria tersebut, dan juga testis tidak kondisi panas. Mengapa testis tidak kondisi panas? Kalau testis itu suhunya tinggi atau suhunya panas, ini akan merusak dari sperma yang akan dihasilkan. Jadi sifat sperma itu adalah tidak bisa berada pada suhu yang ekstrim, sangat panas ataupun juga sangat dingin. Makanya itu dilindungilah oleh skrotum. Jadi ada dua ini anatomi dari organ reproduksi pria bagian luar, yaitu penis dan skrotum. Selanjutnya kita akan mempelajari bagian dalamnya. Jadi kalau tadi sudah dilihat bagaimana posisinya, sekarang kalau kita lihat, ini misalnya kita buka. Nah, di sini organ reproduksi bagian dalam. Tadi sudah dilihat bahwa ini adalah penis. Nah, di penis ini ada namanya saluran. Ini salurannya adalah uretra. Uretra inilah yang akan menghubungkan ke vesika urinaria ataupun juga tempat berkumpulnya urin. Nah, di sini sebenarnya aliran ini ada dua. Ada yang ke uretra, ke vesika urinaria, ada juga nanti yang bertemunya itu ke, nih kalau kita lihat. Nah, di sini nanti dia akan ke vas deferens. Vas deferensnya. Nah, nanti di sini ada vas deferens. Stop. Ya. Tadi sampai mana? Oh ya. Nah, di sini tadi sudah saya sampaikan saluran pada pria itu ada namanya uretra. Jadi ini uretra, kemudian disambungkan dengan ureter, kemudian ke vesika urinaria.
Tapi pada laki-laki itu ada 2 cabang. Ada selain, jadi ureternya itu berfungsi sebagai penyalur urin, juga ini ada cabang. Ini yang akan menghubungkan ke vas deferens. Ini vas deferens. Nah, ini kan saluran vas deferens. Nah, dia akan mengalirkan sperma yang dihasilkan di testis tadi. Jadi di sini tadi kan kondisinya ada skrotum yang melapisi testis, kemudian di dalamnya ada testis. Nah, testis itulah yang nanti setelah menghasilkan sperma akan dialirkan melalui vas deferens, dialirkan keluar. Nah, jadi spermanya tadi akan diangkut melalui vas deferens. Nah, setelah sampai vas deferens, dia akan melewati, namanya di sini ada ini kelenjar prostat. Nah, kelenjar prostat ini fungsinya adalah memberikan cairan basah kepada sperma agar sperma tidak mudah mati saat masuki vagina. Kemudian di sini juga nanti di bawah sperma sebenarnya ada satu yang nggak kelihatan. Sebelum prostat tadi ada namanya vesica seminalis. Vesica seminalis itu adalah yang memberikan nutrisi pada sperma agar tetap kuat pada saat sudah diejakulasikan. Nah, jadi di sini sperma tadi akan mendapatkan cairan dari vesica seminalis, kemudian akan mendapatkan tambahan cairan dari kelenjar prostat, kemudian ada satu lagi dari sini, kelenjar bulbo-uretralis juga akan mendapatkan cairan tambahan. Kemudian selanjutnya secara bersama-sama nanti pada saat laki-laki tersebut ada rangsangan ataupun juga masa spermanya sudah penuh, dia akan dikeluarkan. Itu yang namanya diejakulasikan. Jadi ejakulasi itu tadi itu bukan hanya berisi sperma saja, tapi juga sperma, kemudian ada cairan vesica seminalis, ada cairan prostat, juga ada cairan bulbo-uretralis. Berarti semua komposisi yang keluar cairan ejakulat atau semen yang dikenal istilah semen tadi itu terdiri dari cairan-cairan tersebut. Nah, itu fungsi dari organ reproduksi laki-laki. Kelihatan itu tadi ya. Baiklah, satu lagi sebenarnya ada yang tidak kelihatan di sini, tapi ada satu yang di atas testis kalau kita lihat. Jadi di sini posisinya testis itu ada sebelum ke vas deferens. Ini adanya yang berada di puncak testis itu ada namanya epididymis. Fungsi epididymis itu adalah berfungsi untuk mematangkan sperma sehingga sperma yang masih baru dihasilkan tadi akan siap keluar melalui vas deferens. Jadi setelah masuk ke vas deferens tadi, kemudian akan dikeluarkan melalui ureter, kemudian akan dikeluarkan melalui uretra. Nah, jadi itu jalannya bagaimana sperma itu keluar, bagaimana sperma dihasilkan. Ya, baiklah, demikian untuk anatomi sistem reproduksi pria. Semoga bisa bermanfaat. Pesan Bunda bahwa ini jagalah kondisi kesehatan organ reproduksi Anda, karena ini adalah investasi Anda dan investasi generasi yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.